Shalom semua, selamat hari Minggu. Apa kabar Living Teams, LRCC? Eh, ini mungkin sudah yang keberapa kali ya kita ibadah online. Mungkin udah lama kita nggak pernah ketemu, baik itu sesama teman Teams maupun teman-teman yang lain yang di gereja. Bahkan kakak-kakak udah lama banget nggak ketemu adik-adik ini semua. Ya harapan kita semua sih kita selalu sehat, ya. Karena di 2021 ini kita masih harus berjuang melawan pandemi, tapi jangan khawatir, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tetap pegang kendali, jadi kita akan mampu hadapi 2021 ini dengan kuat dan semangat. Minggu ini kayaknya kita masih akan terus bahas mengenai orang muda ya, karena kan kita teams. Kak Markel dan Kak Eci udah pernah bahas juga ini. Ini ayatnya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini bicara mengenai orang muda, janganlah engkau membiarkan dirimu dianggap rendah. Ayat ini ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Kenapa Paulus mengatakan hal ini? Karena memang Timotius itu masih sangat muda dan dia dipercayakan untuk menggembalakan lah ya, bahasanya mungkin menggembalakan atau jadi leader untuk jemaat Tuhan di sana pada saat itu. Ya si Timotius sebagai orang muda itu pastinya ya kakak-kakak juga yakin kalau teman-teman Teams juga ketika di sekolah atau dimanapun berada dalam satu komunitas atau satu perkumpulan, terkadang kita merasa bahwa orang-orang yang lebih tua dari kita menganggap kita masih anak-anak, masih muda gitu kan. Tapi kalau kita pikirkan dengan baik-baik atau kita renungkan dengan baik-baik, seharusnya itu nggak bikin kita patah semangat. Karena belum tentu sebagai orang muda kita nggak punya potensi. Tuhan memberikan setiap kita itu talenta yang berbeda-beda, kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Jadi anak muda bisa dipakai Tuhan di mana aja. Ya. Kembali ke firman Tuhan ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kebanyakan memang anak-anak muda suka gak percaya diri. Terkadang bila harus terlibat dalam satu komunitas yang melibatkan mungkin di mata mereka orang-orang yang lebih dewasa dan mungkin lebih berpengalaman. Tapi sebenarnya kita nggak perlu merasa rendah diri ya, karena setiap kita itu tadi kembali pada hal yang sudah Tuhan tetapkan, punya talenta dan potensi yang berbeda-beda ya. Jadi sebagai orang muda itu kita bisa jadi teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini fokusnya pada awal katanya nih, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa orang-orang percaya? Karena kalau sesama orang percaya, ya kayak Kak Monit gitu ya, satu tim dengan Kak Eci, Kak Markel, kita punya kepercayaan dan fokus yang sama terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi di luar sana orang-orang belum tentu mempunyai pemikiran yang sama. Nah, di sini dibilang jadilah teladan khususnya bagi orang-orang percaya. Justru karena sesama orang percaya itu tahu persis bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kita nggak ada yang bisa kita sembunyikan gitu. Ya, kayak Kak Monit di kantor dengan Kak Eci dan Kak Markel itu nggak ada yang bisa disembunyikan. Karena kita tahu gitu. Kita sudah sama-sama mengenal dan kita sering membahas banyak hal, membahas firman Tuhan juga. Jadi justru kesamaan itu yang membuat kita jadi lebih banyak berdiskusi lebih dalam
Nah, kenapa kita harus jadi teladan justru di tengah-tengah orang percaya? Karena di tengah-tengah orang percayalah kita bisa menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, potensi kita, talenta kita, bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kalau kembali ke teks ini, Paulus sebagai seorang mentor, seorang bapak rohani, dia yakin bahwa Timotius itu punya potensi yang luar biasa. Jadi dia itu sebenarnya ngasih semangat buat Timotius. Ya, Timotius waktu itu dengan ketidakpercayaan diri, merasa dia nggak mampu, dan merasa mungkin belum saatnya gitu. Tapi Paulus tahu, sebagai seorang bapak rohani, dia tahu dia punya potensi yang luar biasa. Nah, kalau kita kembalikan ke masa-masa sekarang ya, kalau mungkin zamannya adik-adik tim sekarang sama kakak waktu tim beda jauh banget. Sekarang kita banyak sekali berkomunikasi itu lewat sosial media. Jadi jarang ketemu langsung, jarang bertemu untuk ngobrol lebih dalam, itu jarang. Kebanyakan semuanya lewat sosial media. Nah, sosial media itu ada baiknya, ada buruknya. Baiknya adalah kita juga bisa mencari hal-hal yang positif lewat sosial media, tapi banyak juga hal-hal negatif, bahkan hoax-hoax yang kita dapat dari sosial media. Nah, diharapkan anak-anak Tuhan pada saat ini harus bisa lebih menggunakan sosial media lebih baik lagi dengan tujuan memuliakan Tuhan. Ya. Tapi terkadang kita bersembunyi juga dengan sosial media, bahwa hidup kita seperti ini tuh hanya terlihat baik di lewat sosial media. Terkadang malah menjadi satu tempat pelarian buat anak-anak muda untuk berekspresi, namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak muda harus bisa jadi teladan itu dengan menyatakan kebenaran. Itu gampang nggak sih? Enggak gampang ya. Apalagi sekarang dunia ini banyak sekali hal-hal menarik yang mencoba membawa anak-anak muda, anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan dalam artian fokusnya tidak kepada Tuhan. Tuhan bukan sebagai prioritas ya. Banyak kompromi dengan hal-hal dunia. Banyak hal-hal menarik yang dunia tawarkan buat anak-anak muda zaman sekarang. Nah, bahkan kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu konten-konten di sosial medianya tuh wah, kalau dibilang gimana ya bahasanya ya, mengerikan. Mengerikan juga ya, banyak hal-hal yang menurut kakak sih tidak sepantasnya konten-konten itu di-share oleh anak-anak remaja atau ya umur segitu tuh kayaknya masih jauh dari hal-hal seperti itu. Tapi ya kita harus bisa menyatakan kebenaran atau firman Tuhan yang hidup di dalam kita melalui kehidupan kita. Jadi ketika kita men-share sesuatu di sosial media, alangkah baiknya bila itu hal-hal yang positif, hal-hal yang mengajak teman-teman kita kepada hal-hal yang baik dan benar. Karena godaan di dunia zaman sekarang luar biasa seremnya. Ya. Nah, jadi anak-anak muda gak usah takut, gak usah rendah diri. Setiap kita punya potensi dan talenta yang berbeda, dan kita semua percaya bahwa ada maksud Tuhan memberikan kita semua itu, dan itu bisa kita terapkan dalam hidup kita, baik kehidupan kita pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, bahkan melalui sosial media. Orang yang tidak kita kenal bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui apa yang kita posting. Ya, kakak rasa itu aja. Message-nya adalah jagalah masa mudamu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang positif. Perdalam lagi dalam membaca firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan, karena tidak ada
uh, buku yang lebih baik atau pedoman hidup yang lebih baik selain daripada firman Tuhan. Oke, saya rasa itu aja. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak remaja Living Teens dari LRCC. Tuhan, walaupun saat ini kami tidak dapat bersama-sama, kami hanya bisa berjumpa melalui ibadah online, tapi kami percaya Tuhan tetap menyatukan kami dengan ikatan tali cinta kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah di dalam hidup kami selalu menyatakan kebaikan, menyatakan kasih Tuhan, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi orang-orang percaya. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday.